pulang. Lo nggak ikut teman-teman main? Enggak sih kayaknya, soalnya mau pulang kerjain tugas. Ih, kan masih lama deadline-nya, ntar aja. Itu tuh tugasnya banyak cuy, aku mau nyicil biar nanti lo nggak keburu-buru. Ah, yaudah deh. Yaudah, bareng-bareng sekalian. Hai, aku mau nanya nih, kamu ngerasa gak sih kalau waktu 24 jam itu terlalu singkat dan kurang, terutama buat kerjain semua tugas kamu atau tulisnya. Padahal kayaknya kamu udah berusaha buat ngelakuin sebisa mungkin buat tuntasin semuanya, tapi tetap gak selesai. Terus jadi bingung harus gimana biar selesai. Tapi gak perlu takut, karena hal itu sering terjadi pada orang lain. Aku pun pernah stres, ya pasti. Overwhelm, apalagi. Nah, kalau lagi mencari solusinya dalam permasalahan manajemen waktu, video ini cocok banget buat kamu. Yuk, check it out. Sebelum aku mulai nge-breakdown cara aku untuk nge-manage waktu, aku mau kita ada di tingkat pemahaman yang sama dari definisi manajemen waktu itu sendiri ya. Nah, menurut Taylor, manajemen waktu itu adalah pencapaian sasaran utama kehidupan sebagai hasil dari menyisihkan kegiatan tidak berarti yang seringkali justru banyak memakan waktu. Nah, dari pengertian menurut Taylor itu, kita bisa ambil kesimpulan bahwa manajemen waktu adalah gimana caranya kita bisa ngegunain waktu seefisien mungkin. Sampai sini sepakat ya? Nah, mengatur waktu itu penting dalam membantu dan mempermudah kita untuk mencapai tujuan dengan deadline yang juga udah kita tentuin sendiri nih. Kemudahannya dalam bentuk apa? Oh banyak, mulai dari pekerjaan kita bisa tertata dengan baik. Lalu kita juga bisa santai nih ngelakuin pekerjaan itu tanpa harus kebayang-bayang sama waktu tenggat. Yang paling penting, kita juga bisa mengasah rasa tanggung jawab serta disiplin dengan cara menuntaskan pekerjaan secara tepat waktu dan nggak menundanya. How to know? Karena kita udah berada di halaman yang sama tentang apa itu manajemen waktu, udah saatnya aku spill kali ya caranya. Yang pertama, buat skala prioritas. Menurut Covey, langkah pertama yang bisa kita lakukan dalam membuat skala prioritas ini adalah membagi kebutuhan kita menjadi 4 kuadran. Kuadran 1 berkaitan dengan hal-hal penting dan juga mendesak. Kuadran 2, hal penting tapi tidak mendesak. Kuadran 3, hal-hal tidak penting namun mendesak. Dan kuadran 4, hal-hal tidak penting dan juga tidak mendesak. Yang kedua, to-do list. Setelah menyusun skala prioritas, selanjutnya melakukan to-do list. Tapi kamu tahu gak sih, kalau bikin to-do list itu ada rules-nya. Sini kenalan dulu. Jadi rules-nya itu 1, 3, 5. 1 itu tugas besar, 3 tugas sedang, dan 5 tugas kecil. Kemudian dibagi kembali dengan mana kegiatan yang menentukan energi besar, sedang, atau kecil. Atau kamu juga bisa cari aplikasi to-do list yang tersedia banyak di ponsel kamu. Lucu-lucu loh. Yang ketiga, proteksi waktu. Mengutip pendapat Alan, mengemukakan bahwa kunci sukses time management adalah perencanaan dan proteksi atas waktu yang sudah direncanakan. Disinilah tanggung jawab dan kedisiplinan kita dilatih. Bisa gak kita tetap stay on track dengan to-do list yang kita udah buat? So, it's all up to you. Nah, gimana? Kamu udah paham belum nih sama konsep manajemen waktu? Emang sih manajemen waktu itu nggak semudah apa yang kita bayangkan. Kalau kamu mau bilang, tugasnya tuh bisa nanti dikerjain, atau deadline-nya masih lama ini, itu boleh, asal kamu tetap bertanggung jawab sama apa yang kamu pegang sekarang. Oke, mungkin segitu aja diskusi kita hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kamu. See you di lain kesempatan. Bye-bye. Nah, gimana? Kamu udah paham belum nih sama konsep manajemen waktu? Oh iya, gue lupa kalau ada tugas. Aduh, gimana nih?